بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan thawabit wal mutaghayyirat. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu tema kaitannya dengan thawabit wal mutaghayyirat, akan tapi lebih fokus lagi pada apa cakupan dari thawabit dan mutaghayyirat tersebut ya. Ada beberapa kriteria yang harus kita pahami tentang thawabit dan mutaghayyirat. Yang pertama, thawabit adalah masalah yang prinsip, sudah kita ketahui bersama. Yang prinsip ini berdalil qat'i atau dalilnya mutlak dan pasti ya. Baik qat'i tersebut maksudnya adalah qat'iyyus subut dan juga qat'iyyud dilalah, atau makna dan pengertiannya mutlak, pasti dan tidak diperdebatkan di antara para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Adapun mutaghayyirat adalah masalah-masalah furu' yang berdalil dhanni atau tidak mutlak dan pasti, serta multi interpretasi, baik dalam hal subut kehujahannya ya, atau dilalah atau kandungan makna dan pengertiannya, maupun kedua-duanya kehujahannya mutlak dan pasti serta tidak diperselisihkan di antara para ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama ahli sunnah wal jamaah ya. Ini poin yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, bahwa thawabit adalah masalah-masalah ijma yang telah menjadi konsensus kesepakatan di antara para imam dari berbagai mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah. Adapun mutaghayyirat adalah masalah-masalah ijtihadiyah khilafiyah yang merupakan wilayah ijtihad para ulama dan yang telah diperselisihkan atau berpotensi untuk diperselisihkan di antara para imam mujtahidin dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, nah, bahwa thawabit juga meliputi pendapat dan mazhab yang rajih di dalam masalah-masalah khilafiyah yang sempat diperselisihkan oleh para ulama. Namun sifatnya perselisihan tersebut dinilai lemah dan syadz atau aneh dan leneh ya. Seperti perselisihan tentang hukum wanita menjadi imam sholat bagi kaum laki-laki ya. Atau sifat perselisihannya historis saja. Ya, ini sempat terjadi perselisihan di awal sejarah generasi salaf ya. Namun kemudian terjadi ijma setelah itu dan seterusnya. Seperti perselisihan tentang hukum nikah mut'ah ya, dan juga contoh-contoh yang lainnya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga prinsip yang ketiga dari cakupan, kriteria cakupan ini adalah bahwa tsabit ya juga meliputi pendapat dan mazhab yang rajih ya di dalam mazhab khilafiyah. Selanjutnya klasifikasi tsawabit dan mutaghayyirat. Pengklasifikasian masalah menjadi thawabit dan mutaghayyirat mencakup dan meliputi berbagai aspek ajaran Islam, seperti akidah, ibadah, syariah, akhlak, muamalah, siasat syariah, ilmu dan thaqafah, amal dan tindakan dakwah dan jihad ya, dan lain-lainnya. Namun tingkat presentasi dan perbandingan antara yang thawabit dan mutaghayyirat dalam semua aspek dan bidang tersebut dan lainnya sangatlah beragam dan berbeda-beda. Ada yang lebih dominan aspek thawabitnya seperti masalah-masalah akidah, tauhid dan keimanan ya. Sehingga masalah-masalah ini biasa dikenal dengan istilah masalah-masalah usul ya. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa thawabit dan mutaghayyirat ini sangat urgen sekali di dalam kehidupan kita. Mengapa? Perhatikan apa yang akan kami sampaikan. Karena fikih thawabit dan mutaghayyirat merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari cakupan al-fiqh fid din atau memahami agama. Kemudian yang kedua, bahwa fikih ini termasuk dalam cakupan
makna al-hikmah yang merupakan salah satu karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yang ketiga, bahwa fikih ini sangat penting dan urgent karena membuat seorang muslim dan muslimah memiliki basirah, ketajaman pemandangannya yang akan menghindarkannya dari kebingungan dalam menghadapi dan menyikapi berbagai masalah kehidupan dan persoalan yang barangkali terkesan kontroversial ya, yang sangat banyak menarik apalagi saat-saat sekarang ini ya. Kemudian hal yang lain yang harus kita perhatikan kenapa menjadi urgent fikih thawabit dan mutaghayyir ini adalah bahwa fikih ini sangat urgent apalagi setiap orang yang berdakwah ya. Kenapa? Karena dia dituntut untuk memiliki sifat tawazun, proporsional dan tawasud ya, moderat dalam kepribadiannya, memahami amal, sikap, penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang lain juga kenapa menjadi urgent ya? Karena fikih ini merupakan salah satu dasar dan landasan penting dalam setiap penilaian dan penyikapan yang benar, tepat, adil dan proporsional terhadap masalah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, hal yang terakhir yang perlu kita pahami adalah bahwa fikih ini adalah salah satu dasar dan landasan sangat urgent di dalam fikih dakwah. Nah, ketika kita berdakwah di tengah-tengah manusia, kita tidak hanya sekedar membawa ilmu yang kita miliki, tapi perlu fikih dakwah. Bagaimana dakwah itu bisa sampai dan diterima. Nah, untuk mencapai cita-cita agar bisa sampai dan diterima, maka perlu proses. Nah, proses itu membutuhkan fikih dakwah ya. Fikih thawabit dan mutaghayyir ini juga merupakan dasar landasan sangat asasi dalam pemahaman fikih aulawiyat atau yang dimaksud dengan fikih prioritas ya. Seorang bisa menentukan fikih prioritas kalau dia memahami as-thawabit dan mutaghayyirat yang berubah dan yang konstan. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan. Semoga dengan penjelasan ini bisa menjadi kita lebih paham terhadap masalah-masalah di dalam agama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya